semuanya, Bapak Ibu Guru honor dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung kembali di channel YouTube saya kali ini. Nah, teman-teman guru, pada video saya kali ini saya akan membagikan informasi mengenai kabar baik. Kabar baik ini bagi peserta yang lulus passing grade tetapi tidak lulus seleksi P1 P3K 2021. Artinya teman-teman pada pengumuman lulus passing grade namun tidak mendapat formasi. Nah pada video saya kali ini saya akan memberikan informasi apa sih kabar kebaiknya yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan ya, Menteri Pendidikan, sehingga teman-teman nanti memiliki kesempatan yang baik ya bagi teman-teman yang lulus passing grade namun tidak mendapat formasi atau dinyatakan tidak lulus. Baik. Nah, sebelumnya saya menyampaikan selamat bagi Bapak Ibu peserta yang lulus dan mendapatkan formasi di seleksi 1 ya, sudah mendapatkan tempat atau formasi yang dimana di sekolah Bapak Ibu sendiri ya dinyatakan lulus. Baik, begini informasinya teman-teman. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memastikan bakal membantu setiap guru honorer yang lulus passing grade namun tidak lulus formasi di instansi terpilih. Artinya gini, Pak Menteri Nadiem Makarim ini dia ingin memberikan satu kesempatan bagi Bapak Ibu guru yang lulus passing grade namun tidak ada formasi ya, dinyatakan tidak lulus. Dia memberikan angin segar bagi teman-teman supaya tidak kecewa, tidak khawatir. Jadi Nadiem Makarim mengatakan tidak sedikit guru di daerah yang lolos penilaian, jadi lolos passing grade tapi tidak lolos pada formasi karena kebutuhan guru di daerah tidak banyak. Artinya teman-teman peserta lulus passing grade tapi tidak lulus pada formasi di sekolah yang dituju. Kenapa seperti itu? Karena formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah sedikit. Nah, sehingga yang dibutuhkan contohnya di salah satu sekolah hanya 1, sementara yang mendaftar itu ada 4 ya. Sementara 4 ini lulus passing grade. Nah, oleh karena itu yang diambil adalah hanya 1, sementara yang 3 ini lulus passing grade namun tidak mendapat formasi. Nah, ini yang dikatakan oleh Pak Menteri lulus passing grade tapi tidak mendapat formasi. Nah, katanya ada beberapa guru cukup besar angkanya, artinya banyak Bapak Ibu guru yang lulus passing grade tapi belum lulus formasi, tidak mendapatkan sekolah karena sedikit formasi tapi banyak yang mendaftar. Kami akan optimalisasi ini untuk mendapatkan formasi. Jadi Nadiem Makarim berjanji bahwa akan memberikan kesempatan yang besar bagi Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan formasi atau tempat sekolah. Nah, katanya pihaknya akan memberikan 2 pilihan bagi honor yang lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Yang pertama yaitu peserta bisa kembali mengikuti registrasi. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, peserta bisa kembali mengikuti registrasi pada tahap 2 dan tahap 3 tanpa mengikuti tes. Nah, peserta diizinkan mengikuti registrasi pada tahap 2 dan tahap 3 tanpa mengikuti tes. Artinya registrasi Bapak Ibu memilih sekolah atau formasi yang kosong tapi diizinkan tidak mengikuti ujian ya. Nah, ini
angin segarnya, ini kabar gembiranya yang disampaikan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim bahwa bagi peserta atau Bapak Ibu guru honor yang lulus passing grade namun tidak dapat formasi, nanti di tahap kedua hanya meregistrasikan diri atau mendapatkan formasi, mencari formasi, oh ini sekolah yang kosong, saya akan mengisi daftarkan di situ, tapi diizinkan tidak mengikuti tes. Nah, opsi kedua bisa juga mengikuti tes kembali jika tidak puas dengan nilai yang didapat. Artinya boleh mengikuti tes ya, untuk apa? Untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Kalau contohnya Bapak Ibu sudah puas dengan nilai yang dimana Bapak Ibu sudah lulus passing grade tapi tidak dapat formasi, merasa aman, merasa sudah puas dengan nilai itu, diizinkan tidak mengikuti tes kembali. Namun jika Bapak Ibu merasa tidak aman, merasa belum puas dengan nilai yang didapat walaupun sudah passing grade, diizinkan untuk mengikuti tes kembali Bapak Ibu ya, di tahap 2 ataupun tahap 3. Artinya Bapak Ibu sudah tahu dong soal-soal yang di tahap 1. Artinya di tahap 2 nanti soalnya juga hampir sama, sehingga Bapak Ibu bisa memaksimalkan nilainya lebih tinggi sehingga persaingan nanti Bapak Ibu bisa memenangkan persaingan ya. Nah, bagi yang sudah lulus passing grade, mereka punya opsi, ini kata Nadiem Makarim, mereka bisa ikut registrasi tahap 2 dan tahap 3, tapi kalau mereka ingin mencoba mendapat nilai lebih tinggi, mereka bisa ikut tesnya lagi, sehingga ranking mereka di tes akan lebih tinggi. Nah, itu maksudnya, artinya dua opsi itu diberikan bagi peserta yang lulus passing grade. Nah, bagaimana peserta yang tidak lulus passing grade? Pasti tetap mengikuti ujian Bapak Ibu. Opsi ini hanya diberikan bagi Bapak Ibu peserta yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Artinya Nadiem Makarim dalam hal ini sebagai Menteri Pendidikan memberikan penghargaan bagi Bapak Ibu peserta yang lulus passing grade. Artinya boleh tidak mengikuti tes lagi tetapi hanya memilih formasi atau sekolah yang dituju. Dia juga menghimbau guru honorer yang lolos seleksi di tahap pertama tak perlu risau ya. Guru honorer yang tidak lulus seleksi pertama tidak perlu risau atau khawatir karena memiliki 2 kali kesempatan untuk menjadi ASN P3K guru ya. Jadi bisa memilih sampai 3 kali seleksi pada tahun ini. Jika tahun ini tidak lulus pun masih ada kesempatan di tahun depan. Jadi Bapak Ibu yang belum tidak lulus, jangan khawatir, ada kesempatan. Cuman kesempatan itu kan formasi semakin sedikit dan pesaing juga semakin banyak itu. Makanya di seleksi kedua ini dimaksimalkan supaya di seleksi ketiga nanti Bapak Ibu sudah tidak mengikutinya lagi. Nah, Kemendikbud membuka 3 kali kesempatan pada setiap tenaga guru untuk menjadi PDKK pada tahun 2021. Jika sesuai jadwal, maka pelaksanaan tahap 2 bakal dilangsungkan mulai bulan depan ya. Namun pelaksanaan seleksi ya, ujian untuk P3K tahap 2 disebut bakal molor ya, bakal mundur jadwalnya ya akibat penundaan pengumuman seleksi pertama kemarin. Jadi Bapak Ibu sabar menunggu, belum ditentukan, belum diumumkan kapan, tanggal berapa mulai seleksi tahap kedua ya. Ini akibat karena penundaan pengumuman seleksi pertama.
Nadiem Makarim hanya menyampaikan setiap guru yang tidak lolos seleksi pada tahun ini bisa mengambil kesempatan mengikuti tahap 2 dari ketiga, ya. Diberikan 3 kali kesempatan untuk menjadi ASN P3K, ya. Setiap guru punya waktu untuk belajar dan belajar lagi. Artinya ada kesempatan untuk mencoba terus untuk belajar, sehingga kesempatan itu selalu berpihak kepada Bapak Ibu guru honor. Nah, terima kasih. Semoga informasi ini juga dapat membantu Bapak Ibu yang belum lulus, dan harapannya semua peserta lulus di seleksi.